pemimpin partai dan juga elit politik terus berlangsung karena situasi yang memang masih sangat cair saat ini. Dan salah satu masalah yang tampaknya paling krusial dan menjadi perhatian adalah mengenai calon presiden. Dan saudara, kini untuk berbincang-bincang lebih jauh mengenai hal tersebut, di studio kami telah hadir seorang tokoh PDI Perjuangan, Sabam Sirait. Selamat petang Pak Sabam. Selamat petang Saudara Ira. Ya, banyak sekali ini ganjalan atau serangan terhadap Mbak Mega dalam mendaki kursi ke RI 1. Tanggapan Anda, Pak? Saya kira Mega dan PDI Perjuangan telah menghadapi begitu banyak tantangan, bukan hanya soal presiden ini. Jauh sebelum ini serangan penderitaan yang luar biasa pada akhir masa Orde Baru itu. Jadi 6,5 tahun kekuasaan Orde Baru yang terakhir itu adalah merupakan penderitaan buat PDI Perjuangan. Oke, kali ini fokusnya kalau dalam kursi kepresidenan bagaimana, Pak? Saya kira dalam hal ini kita PDI Perjuangan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada rakyat Indonesia. Sebab yang menentukan presiden itu adalah rakyat, terutama rakyat Indonesia. Jadi rakyat Indonesia memberikan kepercayaan yang begitu besar pada PDI Perjuangan, walaupun perhitungan suaranya belum selesai, tapi hampir 40% suara. Tapi Pak Sabam begini, bahwa kemudian perolehan suara kan tidak otomatis kemudian bahwa pemimpin partai itu akan menjadi presiden. Nah, pertanyaannya adalah serangan yang gencar saat ini yang ditujukan kepada Mbak Mega untuk mungkin mengganjal dalam tanda kutip jalan ke RI 1 itu bagaimana ditanggapi oleh PDI Perjuangan? Saya kira karena PDI Perjuangan mendasarkan dirinya pada kekuatan rakyat, dan kedua juga Mega itu diputuskan menjadi calon presiden oleh sebuah kongres yang resmi. Nah, jadi bukan ditentukan oleh elit politik PDI Perjuangan, dia ditentukan oleh kongres sebagai calon dalam kerangka 3 keputusan kongres yang sangat penting. 1, ikut pemilihan umum. 2, berusaha memenangkan pemilu karena 6 kali kalah dalam pemilihan umum, berusaha untuk menang. Dan 3, mencalonkan Megawati Soekarno Putri menjadi Presiden Republik Indonesia. Jadi ini PDI Perjuangan tetap akan mencalonkan, karena Mbak Mega kok kelihatannya saat ini diam-diam saja tidak menegaskan kembali keinginannya untuk menjadi RI 1 begitu. Saya kira tidak perlu menegaskan ulang hal-hal itu secara berulang, apalagi tiap hari. Saya kira dalam beberapa pertemuan dia mengemukakan itu. Bahkan lebih jauh daripada itu telah turut menugaskan beberapa orang untuk berbicara, dan beliau sendiri juga, Mega juga turut hadir dengan orang-orang dari IMF. Itu buktinya bahwa siap untuk menjalankan pemerintahan pada waktu yang akan datang ini. Iya, beberapa ketua partai ini kan juga sudah bertemu dengan Presiden B.J. Habibie begitu ya. Tapi dari Mbak Mega sendiri kok kelihatannya satu-satunya yang belum ketemu, ini ada apa di balik ini, Pak Sabam? Saya kira yang bertemu itu kan soal biasa, jadi tidak soal luar biasa. Dan dalam sebelum ini juga orang yang bertemu dengan Habibie juga sering bertemu. Tidak berarti harus setiap orang bertemu dengan B.J. Habibie untuk menghadapi pemilihan presiden. Kita sudah meninggalkan masa seperti itu, bahwa kita memerlukan restu dari pemerintah untuk menjadi pemimpin partai, menjadi pemimpin organisasi. Itulah tindakan reformasi yang sangat serius yang dilakukan oleh PDI selama ini. Tapi sampai saat ini ada nggak sih misalnya undangan untuk kemudian saling bertemu dan sebagainya dari Presiden Habibie? Saya tidak mendengar hari itu, dan saya kira juga B.J. Habibie juga tidak melakukan itu. Saya kira dia juga mungkin dikunjungi saja oleh teman-teman pimpinan partai politik, bukan, saya kira demikian. Iya, Pak Kwik mengatakan kalau misalnya perolehan suara PDIP tidak mayoritas 50% begitu, mereka akan melakukan koalisi, dan yang santer terdengarkan dengan PKB begitu. Tapi apakah sudah dijajaki kemungkinan-kemungkinan lainnya begitu, Pak Sabam? Saya kira kita mengikuti apa yang terjadi. Misalnya pada pertemuan Ciganjur, ada pertemuan Gus Dur, Mega dan Amin Rais. Kemudian ada deklarasi atau komunike PASO juga oleh Mega, Gus Dur dan Saudara Amin Rais. Buat saya ini petunjuk bahwa dimungkinkan koalisi dan diperlukan koalisi untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan pada sidang umum MPR yang akan datang. Sampai saat ini sudah sejauh mana kemudian perkembangan? Saya kira ada pertemuan-pertemuan, tentu tidak perlu semua harus resmi-resmi. Kita membaca di surat kabar, juga semua orang membaca di surat kabar, ada pertemuan antara wakil sekjen, sekjennya dan sebagainya itu untuk merencanakan, dan mereka itu bertemu bukan untuk kepentingan partai, tapi kepentingan bangsa dan negara. Yang terutama dibicarakan apakah pada saat ini fokusnya terutama untuk nanti menyatukan visi tentang siapa presidennya begitu, Pak Sabam? Mereka tentu membicarakan mensukseskan pemilihan umum. Sebab pemilihan umum kan sudah sukses, sudah cukup baik. Walaupun masih banyak usaha untuk merusak
pemilihan umum di beberapa daerah, dan sekarang ada pendekatan bahwa akan diulangi di beberapa tempat, di beberapa TPS akan diulangi. Jadi saya kira usaha-usaha untuk melihat kepentingan bangsa dan negara itulah gunanya pertemuan-pertemuan itu. Tapi masa sama sekali nggak dibicarakan untuk kemungkinan presiden, karena orang banyak bicara bahwa apabila kemudian nanti di MPR itu akan deadlock, nanti kesana-sananya malah akan menimbulkan huru-hara yang tidak kita inginkan, Pak. Saya kira tidak akan ada huru-hara, tidak akan ada deadlock, saya kira. Jangan kita terlalu membuat bahwa akan ada deadlock dan ada... Optimisme Anda dari mana? Karena optimisme kita sebagai bangsa dan negara, kita menghadapi begitu banyak tantangan pada masa lampau, kita bisa mengatasinya. Masalah ini kita tidak bisa mengatasinya. Nah, kalau di pandangan PDI Perjuangan sendiri untuk mengatasi masalah ini, kemungkinan deadlock untuk pemilihan calon presiden sebenarnya seperti apa sih, Pak? Kita mengadakan kerjasama dengan semua kekuatan rakyat kita, dengan kekuatan rakyat yang ada di luar MPR maupun di dalam MPR. Dalam arti kemudian bersiap untuk menerima calon lain selain Mega begitu sebagai presiden? Buat PDI Perjuangan hanya Mega calon presiden Republik Indonesia, itu keputusan Kongres kami. Jadi saya kira alternatif itu yang terbaik menurut PDI Perjuangan. Iya, taruhlah kemudian ternyata Mbak Mega tidak menang begitu. PDI Perjuangan siap nggak, Pak? Kami tidak mau berandai-andai. Kami siap bahwa PDI Perjuangan memenangkan Mega jadi Presiden Republik Indonesia. Biar gimana pun juga kita harus siap dengan kemungkinan terburuk kan, Pak Sabam? Saya kira kenapa kita harapkan hal yang terburuk kalau sudah datang hal yang terbaik. Profesor Lukman Sutrisno mengatakan 1-2 hari yang lalu, kenapa kita tidak mencoba membangun suatu tradisi politik yang baru seperti di Jepang. Kekuatan politik yang terbesar pada waktu ini menjadi presiden. 5 tahun lagi kekuatan politik terbesar menjadi presiden. Jadi kita tidak akan mungkin kalau tidak ada lagi cara-cara pemilu seperti 6 yang lalu yang begitu tidak baik. Saya kira tidak akan ada kekuatan yang dominan 50-60%. Oke, Pak Sabam, pertanyaan terakhir. Ini kan tadi pengamat politik Fahri Ali menyatakan bahwa sebenarnya PDIP dan Golkar sama-sama dibangun dari elit Orde Baru begitu. Ada kemungkinan nanti bersatu karena adanya kesamaan visi elit Orde Baru sesuai yang dikatakan Pak Fahri itu? Pak Fahri adalah pengamat politik, saya adalah pemain politik. Jadi berbeda pandangannya, tidak harus sama pandangan Fahri Ali. Di luar mungkin kami bisa berdebat, di televisi dalam waktu sesingkat ini saya tidak mungkin mendebat Fahri Ali, apalagi dia tidak hadir di sini. Oke, baik kalau begitu. Terima kasih Pak Sabam atas kedatangannya petang hari ini. Selamat malam. Terima kasih, Ira. Dan saudara, Liputan 6 Petang masih akan kembali dengan berbagai informasi aktual lainnya, di antaranya Robinson Napitupulu yang semula dituduh membunuh ibu kandungnya menuntut polisi untuk merehabilitasi nama baiknya. Ngadi Dores. Dikatakan di media massa bahwa maaf, ini mantan pimpinan saya, bukan Pak Betet, Pak Butet. Pak Butet. Ya, karena sekali lagi minta maaf, Pak Haji Muhammad Butet. Dikatakan di media massa bahwa kelompok yang dikenal kritis selalu disingkirkan pada masa pemerintahan Anda. Ya. Ini benar atau tidak? Itu adalah kurang tepat ya. Yang benar mereka itu bukan saya singkirkan ya. Tapi mereka itu saya berikan daripada kesempatan untuk mendapatkan daripada pengalaman-pengalaman baru ya. Misalnya menghuni daripada penjara. Oh begitu. Oh gitu ya. Dengan demikian maka sekaligus mereka itu mempunyai harga politik yang semakin tinggi ya. Jadi diam-diam saya ini mempunyai peran daripada keberhasilan politik mereka sekarang ini ya. Oh gitu ya Pak ya. Jadi misalnya dulu ada yang saya obrak-abrik daripada kantornya. Nah, dan karena itulah sekarang yang saya obrak-abrik itu menang ya. Nah, itu adalah daripada peran saya. Salah satunya itu pengalaman baru ya Pak ya. Ya, jadi mungkin pengalaman pergi ke dunia lain juga salah satunya Pak ya. Belum. Ya, jadi mereka itu semakin menderita, sekarang ini semakin menang, semakin dicintai daripada rakyatnya. Oh begitu Pak. Ya. Oke, kalau gitu pemirsa kita langsung kasih pertanyaan untuk Pak Taufik. Ya. Baru belum sembuh Pak ya? Enggak, apa pertanyaannya? Pertanyaannya yaitu saya lagi konsentrasi. Konsentrasi Pak ya? Ya. Kelompok-kelompok yang kritis itu kadang-kadang selalu disingkirkan oleh ya pemerintahan Anda. Memang kenyataannya begitu, karena
saya waktu masih menjadi bawahan Pak Butet ini memang ingin bekerja yang semaksimal mungkin tanpa ada gangguan gitu. Jadi kami akan korupsinya enak, kolusinya enak, nepotismenya juga enak gitu. Memang waktu itu Pak Butet kita tidak ada yang mau diganggu Pak Butet ya. Ya kalau sekarang itu yang dulu sirik sama kita menang atau sekarang sudah dicintai rakyat, ya sudahlah, kita sudah cukup kok, kita sudah kenyang ya Pak Butet. Ya, jadi kita harus mengikhlaskan daripada kemenangan-kemenangan itu. Ya, contohnya saya sekarang cukup di nomor 3 saja, nggak apa-apa. Yang penting tetap 5 besar partai saya. Termasuk siapa nanti daripada pemimpin kita ya. Perempuan atau lelaki sama saja. Sama saja. Yang penting, ya, Pak Ali, saya mendamakan. Yang penting saya sudah puas, laki-laki perempuan. Togar Sianipar menjelaskan, dalam kasus dugaan pornografi yang melibatkan artis Sophia Latjuba, polisi kemungkinan akan menjadikan pimpinan majalah populer sebagai tersangka. Karena menurut Kadispen, majalah bulanan itulah yang menyiarkan foto tersebut, sementara Sophia Latjuba yang berpose merangsang hanya akan menjadi saksi. Artis Sophia Latjuba yang telah dimintai keterangan Mabes Polri Kamis siang menyatakan bahwa dirinya tidak bugil dalam posenya di majalah populer. Menurut Sophia Latjuba, ketika difoto dirinya masih mengenakan pakaian dalam. Bekas istri musisi Indra Lesmana ini menyatakan dirinya memang secara sadar difoto dalam pose itu dengan menerima sejumlah imbalan. Namun berdasarkan keterangan 3 saksi ahli yang telah dimintai keterangan dalam kasus itu, foto Sophia Latjuba tersebut bisa dikategorikan sebagai pornografi. Menurut Kadispen Polri, Brigjen Polisi Togar Sianipar yang ditemui pagi tadi menyatakan saksi ahli yang telah dimintai keterangan adalah pakar hukum pidana Profesor Lobi Lukman, staf ahli bidang interpretasi grafis Departemen Penerangan Isa Ansa, dan Kasubdit Seni Rupa Depdikbud Sutio Yoga. Karena itu, menurut Kadispen Polri, pihaknya mengenai pornografi dan kaitannya mengenai kebebasan pers, di studio kami telah hadir seorang fotografer senior Ed Zulferdi dan juga seorang pakar hukum Harkristuti Harkrisnowo. Selamat siang, Bang Ed, Mbak Tuti. Selamat siang. Iya, Bang Ed, ini kan era kebebasan pers begitu ya. Terus banyak orang menganggap kebebasan pers ini rada dikutak-kutik dengan kebebasan untuk menyiarkan gambar-gambar yang sifatnya merangsang gitu. Tanggapan Anda, Bang? Iya, saya kira kalau mendengar barusan ya, berita barusan, saya agak kagum juga. Kenapa, Bang? Kalaulah soal narkotik yang begitu berbahaya ya. Sampai sekarang kita belum lihat ada yang ditangkap, yang secara seperti barusan ya. Ini kok soal begini jadi perhatian besar gitu. Ya, tapi bukankah kita harus berpikir secara lebih positif, taruhlah Bang, bahwa kemudian masalah ini dijadikan satu perhatian khusus juga karena dianggap sekali lagi ini akan menjurus ke pelanggaran norma-norma dalam masyarakat baik hukum maupun sosial. Barangkali begini, Raya. Saya kira polisi juga tahu era kita sekarang bukan era ya. Itu adalah era multimedia yang Anda boleh hadang di satu tempat ya. Media cetak Anda ributkan, mungkin media elektronik juga akan disensor. Tapi Anda tidak bisa menyensor internet ya. Dan itu langsung masuk ke kamar tidur orang. Ya, di satu sisi berarti kemudian terlepas dari kita bicara dengan dua hal yang berbeda berarti Bang, bahwa di satu sisi tetap harus ada penegakan hukum, di sisi lain kita harus menyiapkan perangkat hukum yang baru berarti Bang. Anda belum jawab pertanyaan saya. Oh gitu. Ya saya kira situasinya ya tidak mudah untuk kalau diambil hitam putih ya bahwa ini porno ini tidak gitu ya. Karena diperlukan satu sikap yang mungkin lebih dewasa, lebih terbuka ya. Ini dunia udah makin kecil kok. Mbak Tuti, tanggapan Anda ini karena selalu seorang fotografer lagi justifikasinya mungkin estetika dan sebagainya ya. Saya kira memang dilihat dari segi jurnalisnya begitu ya, akan tetapi saya sebagai orang hukum dan sebagai pendidik, saya pikir memang kita harus lebih forward looking ya. Jadi mungkin memang sudah era multimedia, internet mudah masuk. Tapi kan kita harus membatasi akses, terutama bagi mereka yang ada di bawah umur. Jadi kalau penerbitan, kalau film-film itu kemudian sangat terbuka buat semua umur, saya kira akan bahaya. Nah, Mbak Tuti, begini persoalannya, kalau di Undang-Undang Perfilman itu kan jelas sekali apa yang disebut dengan pornografi. Itu detail sekali, misalnya ciuman yang seperti apa yang dianggap porno, bahkan kemudian alat-alat tubuh apa. Tetapi kalau di media cetak kan tidak. Ini kan gimana? Bukan tidak, menurut saya ya. Tadi Pak
polisi tadi bicara tentang pasal 282. Pasal 282 memang seringkali dipergunakan sebagai satu pasal untuk menjerat perihal pornografi, baik cetak maupun audiovisual. Itu semua bisa masuk sini dan memang tidak diberikan satu batasan yang sangat eksplisit ya. Kenapa? Karena delik susila itu dimanapun di dunia ini adalah satu hal yang selalu berkembang dengan nilai masyarakat. Jadi progres itu kan selalu punya pengaruh terhadap masyarakat. Jadi di sini memang sangat diserahkan kepada hakim, pada penegak hukum, terutama hakimnya untuk menjabarkan, untuk menginterpretasikan rasa masyarakat. Jadi ada semacam common standards, right? Disebutnya misalnya community standards, contemporary community standards. Jadi standar-standar masyarakat pada masa ini. Dan bisa saja ini berubah ya, tahun 60, 70, 90 itu kan berbeda. Nah ini harus difahami sungguh oleh hakim supaya dia bisa menentukan ini melanggar kesopanan nggak? Ya, ini konträr ala Desange nggak misalnya ya. Nah, kalau itu bisa memang konträr ala Desange maksudnya melanggar kesusilaan. Nah, itu kalau bisa memang menurut sebagian masyarakat yang kita harap diwakili hakim. Jadi harapan kita juga hakim itu punya satu pandangan yang sama dengan masyarakat ya. Maka itu bisa dijadikan pornografi, tapi memang tidak ada satu batasan yang sangat detail. Apa sih begitu ya yang melanggar? Kenapa tidak dijelaskan begitu? Seharusnya kalau dijelaskan itu kan lebih bisa dipegang gitu. Tapi menurut saya ini akan sangat mengkastrasi community standard. Jadi setiap kali ada perubahan kita harus mengubahnya. Setiap kali perubahan kita harus mengubahnya. Nah ini kita menurut saya pembentuk undang-undang ini sangat percaya pada hakim-hakim yang bijaksana dalam tanda kutip. Nah Bang Ed, ini mungkin justru ya mungkin bisa dianggap loophole juga untuk di satu sisi karena sangat bergantung pada hakim gitu. Kalau dari mungkin jurnalistiknya sendiri berarti kan kita punya tanggung jawab nih Bang Ed, begitu hati nurani yang mengatakan bahwa apakah ini sudah berlebihan melanggar batas atau tidak. Ya itulah yang sekarang orang suka ambil sebagai alasan kan, inilah periode yang merupakan euforianya kebebasan pers. Ya mudah-mudahan kebebasan masih tetap kebebasan, karena kalau terlambat kita memberi itu akan menjadi keliaran nanti. Ya, tapi Bang Ed, Anda sebagai seorang dosen juga begitu ya, sebagai seorang fotografer juga. Sebenarnya tanggapannya terhadap hal ini bagaimana sih? Apakah memang biarin saja? Banyak hal yang perlu diperhatikan jauh lebih penting ya daripada ini. Ini liwat aja lah. Satu saat nanti juga publik akan bosan. Yakin. Nah, saya harus tidak setuju nih kepada Pak Ed. Saya nggak bisa setuju. Bukan apakah lewat begitu saja kan, Mbak Tuti? Saya setuju sekali karena menurut saya pertama saya memang lihat pers sekarang ini sudah ada beberapa yang saya lupa istilah siapa agak kebablasan ya. Jadi memang karena saya setuju ada euforia, tapi kan pers punya tugas mereka free and responsible pers kan. Jadi mereka bebas tapi juga punya tanggung jawab terhadap masyarakat. Jadi mereka nggak bisa seenaknya aja gitu loh Bang. Puan punya kewajiban untuk secara konstruktif membina masyarakat. Ada tanggung jawab dengan sendirinya. Barangkali kalau kita baca deklarasi hak asasi PBB ya, Bu, itu kan kelihatan bagaimana kebebasan pribadi itu sebetulnya tidak ada. Selalu ada batasnya yang saya ketemu Ira aja ini sekarang udah nggak bebas kan. Kenapa memang itu? Ya nggak bisa sembarangan dong. Jadi eksistensialis juga di biar gimana pun juga ketika menyangkut orang lain itu tentu ada batasan. Saya kira harus ada ya, kita harus menghargai hak-hak orang lain, saya kira intinya. Untuk media pers saya kira diperlukan sebuah kesepakatan barangkali. Dalam bentuk apa tuh Bang? Ya konsep pers yang bagaimana yang kita mau kembangkan. Ya, jadi di antara masyarakat pers sendiri sebenarnya kalau sudah seperti ini harus jangan kan tentang yang namanya yang disebut porno ya, tentang kriminalitas saja sampai sekarang kan tidak jelas. Ada nama orang boleh disebut, fotonya tidak boleh dimuat. Atau nama disingkat, fotonya dimuat. Ini sampai sekarang ya boleh suka-suka aja gitu. Oke, Mbak Tuti kembali ke soal pornografi. Ini kan jurisprudensinya sebenarnya sudah ada ya. Waktu zaman dulu pernah ada yang ditangkap, pemret begitu ya. Terus kemudian dibredel gitu. Nah, kemudian saat ini Anda melihat apakah kita akan mengarah ke sana atau gimana nih Mbak? Saya pikir ada kemungkinan ya kalau melihat, walaupun saya memang melihat kok baru sekarang ya. Amit. Kenapa Bang? Bukan dibredel, bukan dibredel istilahnya ya. Tapi mereka harus mempertanggungjawabkan. Karena saya melihat itu sekarang itu ini kasusnya Sofia Lajuba kan not only one. Dia kan satu dari sekian banyak yang lain. Tapi yang lainnya bahkan Gatra mungkin menampilkan foto yang sama dalam format yang lebih kecil. Matra mungkin
apa tadi Gatra ya Bang ya. Ada format lebih kecil, tidak color gitu ya. Nah itu tidak ada ke pornografi, padahal posenya itu sama dengan Sofia gitu. Jadi di sini memang kita harus punya satu common standard untuk menentukan seperti dikatakan tadi oleh Bang Ed. Nah selain dari pers misalnya, itu harus siapa lagi begitu Mbak? Oh, saya kira terutama ini dari penegak hukum harus menyediakannya, dan di sini saya pikir perannya dari instansi-instansi yang menangani pers dan menangani masalah hukum ini harus ada satu kesamaan persepsi, karena jangan sampai nanti di sini sudah diperlakukan sedemikian rupa sebagai seorang tersangka, di tempat lain bukan begitu ya. Jadi memang harus ada kesamaan persepsi. Sebetulnya kalau boleh saya ingatkan ya, sebagai sebagai sebuah profesi ya, profesi ini kan punya kode etik. Nah kalau dulu kode etik ini kan diawasi oleh Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan PWI. Nah sekarang kabarnya kode etik ini sedang akan direvisi ya oleh sekian banyak organisasi pers. Nah itu sebaiknya ini perlu dirinci barangkali seperti nanti. Tapi pasal-pasalnya sendiri tidak ada yang perlu ditambahkan dan sebagainya. Menurut saya pasal 282 ini subject to interpretation ya. Jadi bisa ditafsirkan secara luas atau secara sempit tergantung pada hakimnya. Nah di sini yang kita harus bisa mempertanggungjawabkan dari segi hukum dan moral, karena menurut saya Indonesia ini kan moral dengan hukum kan erat kaitannya ya, nggak seperti di negara lain yang sudah terlampau liberal. Di sini harus bisa mempertanggungjawabkan bahwa memang dari contemporary community standards itu ini sudah melanggar kesopanan. Iya, standar-standar normal yang. Dan ini memang saya setuju tadi jangan diperlakukan secara diskriminatif. Apa karena majalah populer gitu terus itu di cover, tapi majalah lainnya kok didiamkan, bahkan termasuk juga tabloid kan. Ya, baik kalau begitu. Bu Tuti ini pro kepada tindakan ya. Menurut saya harus ada tindakan hukum ya. Baiklah kalau begitu. Bang Ed, ini kelihatannya harus kita hentikan sampai di sini. Ini Bang. Maaf saya harus membuat Anda kecewa, tapi mau nggak mau kita harus berhenti di sini. Terima kasih Bang Ed dan Mbak Tuti. Sama-sama. Dan saudara, Liputan 6 Siang masih akan kembali dengan informasi lainnya selepas selingan berikut. Senang sekali saya Ira Kusno dapat kembali menjumpai Anda lewat Liputan 6 Siang SCTV di edisi hari ini yang bertepatan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan saudara, seperti biasa tim redaksi kami telah menyiapkan serangkaian informasi aktual hingga siang ini. Di antaranya pertemuan antara Ketua Umum PBNU Gus Dur dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Amin Rais yang menyepakati pentingnya rekonsiliasi nasional agar masyarakat tidak terjebak dalam polarisasi antara kubu Megawati dan Habibie. Sedangkan perbincangan kita siang ini masih mengenai pornografi dan kebebasan pers. Kali ini bersama seorang wartawan Bangkitan Bangsa atau PKB, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa dengan Gus Dur, serta Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN Amin Rais sepakat saat ini bangsa Indonesia memerlukan rekonsiliasi nasional agar tidak terjebak pada polarisasi antara Megawati Soekarno Putri dan B.J. Habibie dalam pencalonan presiden. Kesepakatan ini muncul dalam pertemuan keduanya di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah di Menteng, Jakarta Pusat hari Sabtu pagi tadi. Politik di Manado, Sulawesi Utara menganggap bahwa penggabungan sisa suara atau Tembus Accord tidak adil dan karena itu mereka menolaknya. Pasalnya sejumlah partai yang hanya memperoleh sedikit suara mendapat kursi di DPRD, sedangkan partai yang memperoleh lebih banyak suara justru tidak mendapat kursi sama sekali. Dan praktisi hukum Amir Syamsuddin menilai tindakan korupsi tidak saja dilakukan oleh para pejabat pemerintah, tetapi bisa dilakukan oleh profesional ataupun masyarakat biasa. Praktek korupsi ini sulit dibersihkan karena melibatkan pejabat penegak hukum dan juga sistem perekonomian yang tidak seimbang antara rakyat kecil dengan penguasa. Rencana pembentukan suatu badan yang akan menangani tindak pidana korupsi dalam satu wadah patut disambut dengan gembira. Karena dengan lembaga terpadu yang menangani khusus kasus korupsi akan meniadakan saling lempar tanggung jawab antara polisi dan jaksa dalam menyelesaikan kasus korupsi. Tapi ternyata tidak hanya beredar di media massa cetak seperti yang banyak dibicarakan saat ini. Pornografi hakikatnya ada di sekitar tempat kerja dan rumah-rumah yang memiliki fasilitas komputer. Ribuan situs yang menampilkan berbagai gambar maupun cerita porno bisa didapat di dunia internet. Bahkan tidak sedikit di antara ribuan situs tersebut terdapat gambar-gambar artis lokal yang berpose telanjang. Apapun bisa didapat di dunia internet, dari ilmu pengetahuan, berita terbaru, hingga pornografi.
Bagi pengguna jasa internet, baik pribadi maupun perkantoran, dunia pornografi sudah tidak asing lagi. Karena di dunia internet, situs yang menyajikan berbagai bentuk pornografi mudah didapatkan. Bahkan tidak sedikit dari situs tersebut menyajikan sensualitas dan pornografi yang dilakukan oleh orang Indonesia. Gambar-gambar inilah yang banyak diambil oleh para penerbit media cetak yang mengeksploitasi sensualitas yang saat ini diributkan. Gambar-gambar sensual milik Sophia Latjuba yang dimuat di majalah populer juga bisa diakses dan dicetak kapan saja. Untuk mendapatkan situs pornografi ini relatif mudah, karena di internet tersedia jasa pencari situs atau yang disebut engine search seperti Yahoo, Lycos, AltaVista, dan lain sebagainya. Siapapun bisa membuka situs pornografi, termasuk anak-anak di bawah umur, sepanjang ia bisa mengoperasikan internet. Dodit Setiohadi dan Irfan Effendi melaporkan. Dan saudara, kini untuk membahas lebih jauh tentang masalah pornografi dan kebebasan pers, di studio kami telah hadir seorang wartawan senior yaitu Jafar Assegaf dan artis Sophia Latjuba. Selamat siang Pak Jafar, Sophie. Iya, kelihatannya agak kikuk bicara pornografi dengan pakaian seperti ini. Tapi the show must go on. Dan Sophie ini yang lagi naik daun walaupun dalam tanda-tanda kutip agak miring. Perasaannya gimana dipanggil di Polri kemarin? 5 jam ya, Sof? 4-5 jam. Cukup berkesan karena ini terjadi pertama kali terhadap saya. Agak aneh tapi semuanya cukup ramah di sana. Iya, sebenarnya Sof, kalau misalnya sudah dipanggil seperti ini, kapok nggak? Sebenarnya tidak, saya di sana hanya sebagai saksi, itu pertama, dan kedua saya hanya ingin membantu semua pihak yang merasa berkepentingan di sini gitu. Jadi sebenarnya tidak kapok, enggak. Jadi kalau misalnya nanti disuruh pose lagi yang mirip-mirip begitu, Anda mau ya tetap? Selama saya tidak melanggar hukum, dan kalau menurut saya ini adalah pekerjaan yang kreatif dan etis, saya akan terus saya kerjakan apapun itu. Gitu. Oke, ada satu poin yang menarik, selalu orang bicara antara hukum dan norma kepantasan, kepatutan, norma sosial ya Pak. Ini sebenarnya gimana sih? Karena setiap kali media massa juga dihadapkan dengan problem seperti ini. Ya, kalau menurut saya ya, masalah ini bukan masalah baru, terus terang saja. Ancaman hukuman terhadap pornografi ada, tapi kesulitan hakim untuk memutuskan apabila terjadi peradilan pornografi pada media atau apa adalah mengenai norma-norma yang terus berkembang. Kalau saya mengambilkan contoh saja, ketika film Antara Bumi dan Langit itu, di sana ada adegan cium antara Grace dan seorang pemain kita. Pada waktu itu, badan sensor direct memutuskan, terjadi protes dari masyarakat dan sebagainya. Luar biasa ya Pak ya? Iya. Kemudian yang kedua, terus terjadi perkembangan bahwa siluet ciuman dibolehkan sekitar tahun 60-an gitu. Pada tahun 68 ketika Orde Baru mulai, sana cium boleh. Tudino Junaidi mencium seorang artis Cina dalam film Hong Kong, Macau, Jakarta. Ya, Pak Assegaf, dari apa yang Anda sampaikan ini, apakah kemudian Anda menganggap bahwa misalnya pose-pose seperti Sophie lakukan itu nanti akan bisa diterima oleh masyarakat atau bagaimana? Mau tidak mau harus bisa diterima apabila gradually masyarakat kita semakin, terus terang saja ya, semakin lama kan perkembangannya ada itu. Katakan saja pose telanjang bulat pada waktu film, saya lupa filmnya, tapi dalam bentuk siluet pada waktu terang itu diterima karena dia merupakan suatu pemandangan yang sangat artistik, indah sekali. Nah, jadi begini, tidak lagi sensual atau pornografis. Iya Pak Jafar, berarti begini, kalau misalnya kemudian orang bicara antara, sekali lagi tadi Sophie juga bilang artistik dan juga masalah pornografi, berarti mungkin yang harus diperjelas adalah batasan pornografi itu sendiri, begitu? Ya, kalau saya melihatnya, kalau pasal kita itu hanya menyebutkan ya yang cabul, yang jadi apa yang namanya itu sangat luas ya untuk diinterpretasi. Tetapi kalau saya adalah sesuatu gambaran atau sesuatu tulisan yang segera menimbulkan erotisme, lalu nafsu birahi, itu baru sampai situ kena dia. Pak Jafar, ini saya maaf menanyakan ya, memang kalau melihat fotonya Sophie di Populer itu tidak bisa menimbulkan hal semacam itu, Pak Jafar contohnya sebagai pribadi. Iya, kalau menurut saya tidak ya. Tidak. Tapi bagi anak-anak remaja saya tidak tahu, dia bisa juga berkembang demikian. Tetapi di masyarakat yang kita juga harus menyadari, masyarakat ini banyak terdiri dari masyarakat Muslim yang melihat hal-hal demikian yang tidak bisa itu. Oke, Sophie. Tapi mau tidak mau semakin lama kita harus mengembangkan kesadaran terhadap norma-norma yang berubah dari masa ke masa, sistem nilainya. Kalau menurut Anda sendiri, Sof, sebenarnya pornografi itu apa sih? Ya, sekali lagi itu sangat luas. Ya, itu bisa kita tarik seperti karet, sangat fleksibel. Kadang-kadang kita lihat iklan di sini pun
ada orang yang bilang ini ya jorok, atau ada orang yang bilang enggak, ini biasa aja, pikiran kamu aja yang lagi kotor, gitu kan. Ya jadi ini sangat luas. Menurut saya pornografi adalah telanjang bulat. Oke, menurut saya itu pornografi. Tapi sekali lagi, ya nah itu lagi. Sekarang ada yang bilang ini indah, ini tolong deh jangan ini agak bahaya nih gitu. Jadi apalagi saya yang bekerja di dunia seni, kita kerja kreatif gitu. Itu kita tidak bisa pukul rata itu, dan sayang sekali pada saat ini mau milenium ada orang-orang tertentu yang memukul rata itu pornografi dan sensualitas. Itu jangan dipukul rata. Iya Pak Jafar, ini mungkin sekali lagi tuh batasannya sangat tipis, sangat sumir ya, nggak semua orang juga bisa menerima hal semacam itu. Sekarang memang sudah ada pasal-pasal tertentunya ya. Nah menurut Pak Jafar, ini yang perlu kemudian dilakukan itu apa sih, selain misalnya dengan penjeratan pasal, tapi memberikan pemahaman kepada orang antara batasan-batasan itu? Ya, meningkatkan sebenarnya kesadaran masyarakat kita yang semakin bertambah apa yang dimaksudkan dengan pornografi, erotisme, dan katakanlah kecabulannya. Ya, secara praktis begitu kita dari pers sendiri bagaimana upayanya harus dilakukan? Nah, yang paling sulit ini kalau kita lari pada pers, lalu media, karena mereka kan harus menjual. Nah, yang paling laku yang demikian ini. Nah, kadang-kadang mereka menjuruskan, jadi ada tulisan-tulisan yang tidak bisa diterima juga. Nah, jadi kombinasi ini yang paling sulit. Dan dalam beberapa hal, terus terang saja kita juga harus melihat kreativitas daripada si wartawan ya, kreativitas fotografi. Itu harus kita akui sesuatu yang tidak boleh kita tutup ya, atau persempit. Jadi misalnya gambar Goya, Venus itu wanita yang tanya, bagus sekali. Kita melihatnya lukisan abad ke-18 itu indah sekali kan. Banyak lagi lukisan lain kan, Mother. Ya. Mbak Jafar, secara profesi ini tapi bisa nggak kita sih sebagai wartawan supaya kemudian melakukan suatu hal yang lebih jelas lah untuk memberikan batasan dan supaya tidak timbul pro kontra terus-menerus seperti ini kan, atau ini juga bukan masalah baru kan? Karena ini selama ini tuntutannya baru dari aparat gitu. Secara kolegial, secara kita sendiri dari sekian banyak organisasi wartawan seharusnya kan bisa melakukan itu. Tetapi kan ada perasaan atau concern masyarakat terhadap tumbuhnya tabloid-tabloid yang mengeksploitir masalah erotisme ataupun sensual ataupun pornografi ini tadi. Nah, itu memang harus kita sadari, itu sangat mengkhawatirkan bagi pertumbuhan anak muda. Tapi di samping itu, kita juga harus meningkatkan kesadaran masyarakat apa yang sebetulnya pornografi, erotis dan sebagainya. Pembicaraan secara profesional di kalangan wartawan, di kalangan sineas, sekarang perlu dikembangkan. Di samping juga ya dengan tokoh-tokoh agama, dengan tokoh-tokoh guru, agar dengan demikian dapat mengerti. Ya, sebab katakan saja zaman dulu tahun 30 itu kalau pakai swimming suit itu sampai ke dengkul kan, Esther William itu misalnya. Terus sudah itu sampai. Nah sekarang sudah lebih lagi. Iya, sesudah kemudian difoto dengan gaya syur seperti itu, apa ada tawaran-tawaran banyak untuk melakukan hal yang sama lagi? Enggak ingin mengulang hits. Bukannya saya kapok, enggak gitu. Menurut saya tetap ini adalah sesuatu yang menurut saya etis. Saya nggak tahu orang lain gitu. Tapi kalau yang dimasalahkan seperti Pak Jafar tadi bilang adalah sekarang emang tidak ada batasan, dan dengan belum ada batasan yang jelas ya. Kebebasan pers pada saat ini ada beberapa pihak yang menyalahgunakan ini gitu. Memang saya juga tidak mau anak saya melihat sesuatu tabloid yang sekarang tiba-tiba yang menurut saya adalah seronok. Ya. Iya. Dan bukan cuma gambar ya, Sof. Tadi Pak Jafar sempat sebut kata-kata yang menjurus ya. Iya, kata-kata juga ya. Saya sebagai orang tua, ini adalah sekarang tergantung saya sebagai orang tua bagaimana saya bisa menjelaskan gitu. Tapi kalau ada orang-orang tertentu bilang ini tidak boleh, mana hukumnya? Tolong, kalau sekarang anak kecil bisa beli di pinggir jalan, kenapa mereka sampai bisa beli? Pak Jafar, kenapa mereka bisa sampai dapat akses? Saya belum jadi orang tua, silakan Pak Jafar jawab. Gimana nih kira-kira? Ya, ini yang kebablasan persnya atau kemudian memang rambu-rambu hukumnya harus lebih jelas sih Pak? Rambu hukumnya sudah terlalu tua saya rasa. Rambu hukum yang kita pakai adalah Undang-Undang Belanda. Jadi memang kita harus rubah. Tetapi bukan hanya hukum. Harus dirubah? Iya, saya pikir. Pasalnya harus ditambah begitu? Bukan tambah, artinya paling kurang ada jurisprudensi keputusan-keputusan hakim yang memberikan pegangan-pegangan apa sih yang itu pornografi. Kan sudah ada. Contoh, Pak Jafar sebelumnya. Dulu ada, tapi kan saya katakan tadi dia berkembang dari masa ke masa.
apa yang dikatakan tidak boleh dulu, misalnya macam kata di Amerika yang swimming suit tadi sampai dengkul, terus naik lebih ke paha, lebih naik lagi sampai sekarang kan berubah dia, dapat diterima kan. Dan orang pun lalu menerima. Sekarang pun orang melihat di tempat-tempat mandi yang demikian ya orang sudah menerima biasa. Iya. Jadi ini kayak semacam tafsiran gitu dong. Ya tafsiran, mau tidak mau tafsiran. Makanya hakim menafsirkan setiap saat kan. Ya. Ada kasus ini. Coba bayangkan, dulu kita pernah menghukum orang karena foto ada seorang kere, tukang minta-minta dengan Monas, matahari sedang terang, tapi dia kebetulan telanjang karena orang yang tidak sehat kan. Nah pada waktu itu marah, ambil saja itu di Braidel surat kabarnya. Yang menurut saya ini adalah suatu keindahan fotografi di samping kenyataan sosial, beginilah kita. Nah, Pak Jafar, berarti mungkin selain dari interpretasi hakim yang kemudian menjadi sangat berperan dalam hal ini, mungkin dorongan dari sesama rekan profesi untuk kemudian merumuskan apa sebenarnya disebut pornografi, apa yang boleh, apa yang tidak, itu juga sangat menentukan. Iya, sangat menentukan. Dan kita terus terang saja ya, karena Ira kan juga di dalam profesi ini sebagai wartawan. Pernahkah kita berkumpul membicarakan pornografi? Tidak pernah kan? Tidak Kenapa, pernah Pak? ada. Ya karena kita sibuk dengan segala macam kegiatan ini, pengembangan profesi kita kan kurang. Karena ini apa begini Pak, itu selalu bawa masalah yang sebenarnya disenangi banyak orang, tetapi sangat hipokrit, tidak mau dibicarakan terbuka begitu. Enggak juga, kita harus terbuka. Karena masyarakat kita sudah mulai terbuka, pikiran yang terbuka, dan kita ingin mendorong apa yang dinamakan freedom of creativity. Jadi kebebasan kreativitas. Kalau kita kekang sini, kekang situ, kita tidak akan maju. Iya. Nah karena itu kita bicarakan. Sekarang misalnya mengenai tadi judul-judul yang Ira menyebutkan, judul-judul yang sangat saya katakan misleading, yang menimbulkan apa yang dinamakan sensual dan selera buruk, banyak sekali kita lihat. Tapi kita harus bicarakan. Saya senang yang besarnya apa, tapi sebagainya. Ini satu contoh yang harus kita bicarakan. Di dalamnya lain. Rupanya dia senang yang besar itu adalah es krim yang besar. Iya. Gitu kan? Sekarang gini, kalau misalnya tadi kita sudah lihat semuanya ya, berarti Sofi bilang ya oke lah. Pak Jafar juga bilang hukumnya harus jelas, batasan juga harus jelas. Betul. Nah sekarang kalau misalnya Sofi diminta foto dengan syur, maaf nih, telanjang tetapi indah, mau nggak Sof? Telanjang tapi indah. Kalau telanjang sekali lagi itu adalah, ya saya nggak tahu ya hukumnya ya. Saya agak gelap nih di sini. Tapi selama saya tidak melanggar hukum dan menurut saya itu saya sebagai model, ini pekerjaan saya, itu adalah sesuatu yang etis, akan saya lakukan. Saya nggak bilang ya saya mau telanjang tapi gini-gini, saya harus lihat dulu. Tapi ya terus terang saya ya seperti yang di majalah populer itu ya saya bilang di sini kepada orang-orang saya tidak telanjang dan saya ada bukti-buktinya. Gitu. Baik, kalau gitu jadi Pak Jafar dan Sofi, ini sekali lagi memang ini tugas kita pers juga, tugas penegak hukum juga, jangan diskriminatif. Nanti yang dipanggil cuma satu majalah, padahal tabloid yang ler itu luar biasa banyak ya. Terima kasih Pak Jafar dan Sofi, selamat siang. Selamat siang. Nah saudara, berbagai informasi dari dunia ekonomi akan segera kami hadirkan untuk Anda, diantaranya kerugian Perum Pegadaian Kodia Semarang hingga ratusan juta rupiah akibat turunnya harga emas. Gejala menurunnya harga emas. Kondisi demikian membuat Perum Pegadaian di Kodia Semarang mengalami rugi sampai ratusan juta rupiah. Pasalnya banyak nasabah Pegadaian yang tidak mau untuk menebus emas yang mereka telah gadaikan. Penurunan harga emas di pasaran bersamaan dengan menguatnya rupiah terhadap dolar Amerika banyak dimanfaatkan masyarakat membeli emas untuk menyimpan 5%. Sehingga menimbulkan berbagai macam reaksi. Bahkan Menko Equin Ginanjar Kartasasmita mengakui laju penguatan yang cepat ini. Meski di awal pekan rupiah masih berada di posisi 7.000 untuk setiap $1 Amerikanya, namun nilai tukarnya terus meningkat dan sempat diperdagangkan hingga mencapai level 6.650 untuk setiap $1. Menjelang akhir pekan rupiah memang sempat terkoreksi akibat aksi ambil untung, namun tetap bertahan di bawah level Rp7.000 per dolar. Terhadap penguatan rupiah ini, Deputi Gubernur Bank Indonesia membantah bahwa Bank Indonesia melakukan intervensi guna memperkuat nilai tukar rupiah. Penguatan ini menurut BI adalah murni karena mekanisme pasar. Sementara itu, saudara, indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Jakarta juga mencapai titik tertinggi dengan berhasil menembus level 700. Investor banyak yang kembali menanamkan portofolionya ke pasar modal setelah investasi di deposito dianggap tidak menjanjikan keuntungan karena turun. Jadi ciri khasnya didukung pemilihan bahan, corak dan aksesoris secara khusus menjadikan rancangan busana Betawi ini menjadi suatu modifikasi yang enak dipandang.
Di tangan desainer Ramli, busana khas Betawi menjadi busana yang indah dilihat. Untuk busana wanita yang identik dengan gaya encim-encim, Ramli memodifikasi sedemikian rupa sehingga tidak lagi tampak sebagai busana daerah. Busana Betawi yang khas dengan bordirannya digarap dengan eksplorasi sentuhan yang berani, misalnya meletakkan bordiran di punggung. Untuk bahan busana, pilihannya adalah jenis organdi, silk, sutra, linen, dan kain tebal. Atasan linen dibalut kain organdi dipadu dengan bawahan batik dari silk atau sutra yang didesain menjadi jarit ataupun celana pipa. Agar lebih anggun, busana itu dilengkapi dengan selendang bercorak senada dengan busana bawahannya. Warna sengaja dipilih warna tren seperti perak, abu-abu, broken white, ungu, coklat, hijau, biru, dan hitam. Sedang yang berbahan tebal, Ramli juga tidak segan-segan meletakkan bordirannya. Sebagai ciri khas desain busana Betawi, kerah encim dan belahan busana yang lancip banyak mendominasi. Soekarno Putri dan Baharudin Yusuf Habibi. Pengamat politik Indria Samego berpendapat bahwa gagasan untuk memunculkan calon presiden alternatif justru tidak demokratis karena tidak menghargai hasil pemilihan umum yang sejauh ini dinilai berjalan relatif jujur dan adil. Mengenai pertemuan pimpinan partai yang memiliki basis massa Islam kemarin, di studio kami telah hadir salah seorang pimpinan partai tersebut, yaitu Presiden dari Partai Keadilan atau PK, yaitu Nur Mahmudi Ismail. Dan saudara kami juga akan melakukan telewawancara bersama seorang pengamat politik dari Universitas Airlangga Surabaya, Daniel Sparingga. Ya, selamat siang Pak Nur. Selamat siang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Pak Daniel. Selamat siang Pak. Ya. Pak Nur, ini terlepas dari apa yang sudah Anda sampaikan kepada media massa kemarin yang sangat terlalu umum mengenai hasil pertemuan itu, fokus mengenai calon alternatif sangat dibicarakan pada pertemuan kemarin. Kita membicarakan bahwa salah satunya itu adalah dari calon kami sendiri, Pak Didin Hafidudin, kemudian Pak Amin Rais, dan juga Pak Gus Dur juga. Jadi ini yang kita harapkan untuk diperbincangkan bersama-sama dengan Pak Hamzah Has. Dari keempat inilah yang nanti kita akan terus bermusyawarah mana di antara calon tersebut yang mungkin mendapatkan akseptabilitas di kalangan masyarakat. Iya, sebenarnya di kalangan partai berbasis Islam sendiri, perbincangan tentang calon alternatif itu sudah sampai sejauh mana, Pak Nur? Saat ini sudah baru dalam taraf penjajakan. Jadi keempat calon itulah yang sedang kita perbincangkan. Untuk mudah-mudahan dalam tempo dekat akan ada kerucutan lebih berikut lagi. Jadi jangan sampai tetap 4 saja begitu. Kita harapkan juga segera bisa menjadi 2, ataukah kalau perlu menjadi 1. Sebelum sidang umum MPR nanti diharapkan sudah keluar paling tidak 2 atau 1 nama bahkan. Insya Allah itu yang kita harapkan. Pak Daniel, apa yang Anda sendiri lihat sebagai seorang pengamat dari pertemuan kemarin? Kalau tadi Pak Nur sampaikan terutama memang calon alternatif begitu presiden ya, tapi kalau Anda sendiri apa? Iya, saya memahami pertama pertemuan itu merupakan usaha sistematis untuk mereduksi muatan-muatan yang bernuansa pertempuran ideologis dan perjuangan politik di sekitar tema presiden itu menjadi tema-tema yang lebih instrumental dan rasional, terutama karena ada tekanan yang amat luar biasa dari masyarakat agar masa depan negeri ini segera menjadi kian jelas, khususnya dalam soal pertama membangun sistem, keluar dari krisis, tapi juga menyelamatkan negeri ini dari disintegrasi. Saya kira pertemuan kemarin itu merupakan babak awal dari serangkaian seri pertemuan yang akan berlanjut, terutama untuk menyingkirkan hambatan-hambatan psikologis di kalangan mereka sendiri dan sekaligus sebagai respon terhadap kehendak rakyat agar para elit ini segera duduk bersama dan berbicara di antara mereka. Ya. Kalau Anda sebutkan tadi mereduksi ketegangan ya, berdasarkan ideologis mungkin sampai saat ini, kenapa kemudian PDI Perjuangan sendiri tidak diajak oleh Gus Dur misalnya, atau Pak Amin, atau oleh yang lainnya? Saya kira ini cerminan dari keengganan di kubu Mega untuk secara langsung terlibat dalam perbincangan-perbincangan yang amat teknis sampai sebelum pengumuman tentang pemilu itu dapat ditetapkan. Saya mendengar kabar yang cukup santer di kubu mereka. Mereka baru mulai bicara segera setelah ada pengumuman resmi tentang perolehan suara yang final itu. Anda melihat bahwa dari kubu PDI Perjuangan sendiri yang kemudian ada keengganan dibanding dengan misalnya kubu Mega ini justru ditinggal oleh yang lain begitu?
Saya kira tidak. Saya kira di sana ada Gus Dur yang mendapat kepercayaan besar dari kubu Mega untuk berbicara, kalau tidak atas nama, paling tidak ikut menitipkan pikiran dan suaranya di sana. Saya kira Gus Dur mencoba menjadi jembatan, sementara Pak Amin Rais di pihak lain juga mencoba menjadi jembatan di antara kelompok-kelompok yang amat tegang ini. Ya, nuansa seperti yang disampaikan Pak Daniel tadi memang ada nggak sih Pak Nur? Saya kira itulah yang tepat dianalisa oleh Pak Daniel, karena memang tidak ada saling meninggalkan, kemudian kita mencoba mencari sebuah alternatif yang diharapkan tidak menimbulkan ketegangan dari dua kubu itu. Saya memperhatikan bahwa akhir-akhir ini memang di dalam media massa baik itu elektronik maupun cetak terjadi sebuah situasi yang mana dua kubu itu saling polarisasi begitu ya. Terjadi bersih tegang ini yang bahkan ancaman-ancaman seolah-olah itu terjadi kalau kubu Habibie terpilih nanti akan terjadi ngamuk dari Mbak Mega. Kemudian kalau Mbak Mega terpilih akan nanti dari golongan umat Islam juga akan tidak rela. Kasus yang isu dari wanita yang menjadi pimpinan negara ini kan juga masih marak gitu kan. Nah, itulah yang kita harapkan bahwa perbincangan kita di antara keempat partai ini nanti diharapkan mampu betul-betul berpikir bukan sektarian, tapi betul-betul untuk kepentingan bangsa Indonesia. Oke, sekarang kalau misalnya banyak orang menilai bahwa justru partai-partai yang mungkin punya benar-benar ideologi dan bukan cuma basis masa Islam, tapi ideologinya juga Islam, itu cenderung justru ke Habibie. Apakah ini sebenarnya benar? Kalau dari sisi Partai Keadilan saya kira tidak, dan bahkan juga partai-partai lain juga dengan adanya komunike kemarin itu kita lebih berparadigma kepada agenda reformasi, yaitu tegaknya kita itu berupaya untuk komitmen melaksanakan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 45, kemudian redefinisi terhadap difungsi ABRI, kemudian otonomi daerah, kemudian juga perjuangan untuk mewujudkan supremasi hukum. Tapi dengar-dengar Pak Nur, beberapa fungsionaris partai termasuk dari Partai Keadilan itu terlihat bersama-sama dengan Partai Golkar begitu. Apakah ini bukan kompromi di jalan belakang? Sampai saat ini Partai Keadilan belum pernah melaksanakan jalan sama-sama dengan Partai Golkar, dan bahkan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu kita belum pernah adanya hubungan langsung dengan Partai Golkar. Memang beberapa berita baik itu di Adil, kemudian di Tekad berusaha untuk menggiring kami supaya berada di dalam kubu Golkar. Tapi inilah yang kita akan wujudkan, bahwa kami betul-betul memperjuangkan agenda reformasi, dan mudah-mudahan masyarakat ini betul-betul berpikir bukan kepentingan Pak Habibie, bukan kepentingan Mbak Mega, tapi kepentingan bangsa bersama. Iya, sekarang begini, seandainya tadi dari sekian nama yang dimunculkan, dari 4 nama yang dimunculkan, itu ternyata tidak ketemu satu titik begitu, apakah akan ada melihat kompromi lain, calon alternatif di luar itu? Insya Allah sementara ini kita melihat bahwa satu di antara 4 tersebut insya Allah dapat diterima, selama bahwa ABRI itu bisa berpegang dan memiliki keyakinan dan kepercayaan kepada kami yang sipil ini. Itu yang kita harapkan. Dan saya melihat sudah dari kalangan ABRI sendiri sudah memiliki jiwa yang besar, siap untuk menerima pimpinan siapa saja yang terpilih secara demokratis. Bahkan mereka juga siap melaksanakan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 45. Kemudian bahkan 38 kursi yang diangkat itu juga siap untuk ditarik kembali pada tahun 2002. Itu adalah pendapat-pendapat yang sudah berkembang di kalangan ABRI. Nah, harapan kami, ABRI jangan sampai khawatir, was-was, dan kemudian juga curiga terhadap kami ini. Pak Daniel, saya tahu Anda termasuk orang yang cukup optimis terhadap ABRI, jadi mungkin Anda punya pendapat yang sama dengan Pak Nur masalah ABRI ini. Iya, saya kira bacaan saya mirip dengan apa yang dikemukakan Pak Nur. Saya agak berbeda dengan beberapa komentar yang membayangkan TNI sedang memainkan bidak, sedang bermain dalam perdebatan soal presiden ini. Saya kira tidak. Mereka seringkali saya ibaratkan sebagai seorang anggota keluarga, mungkin adik atau juga kakak, yang sedang melihat saudara-saudara lainnya saling bertengkar dan secara prihatin memandangnya tanpa dapat banyak ikut campur. TNI sendiri nanti akan mendukung siapapun yang terpilih secara mayoritas, begitu menurut Anda jadinya? Pikiran-pikiran itu memang menjadi pilihan utama di kalangan petinggi TNI yang memang lebih ingin melihat para politisi sipil ini dapat menyelesaikan perbedaan-perbedaan di antara mereka, karena
pemahaman dalam 5 tahun mendatang tugas-tugas bangsa ini dan terutama pemimpinnya amat besar. Oleh karena itu sebetulnya ada harapan di kalangan masyarakat sendiri agar formula yang disepakati oleh para pemimpin bangsa ini dapat sedikit banyak bersemangat kolektif tapi juga rekonsiliatif, sehingga satu kata kunci di sana power sharing saya kira. Pak Nur, jadi Anda sendiri dari apa yang disampaikan tadi cenderung tidak takut akan terjadi deadlock di sidang MPR? Insya Allah tidak akan terjadi deadlock, karena apa? Yang jelas proses pemilihan sendiri kan berdasarkan suara ya, bukan berdasarkan fraksi. Dengan demikian jumlah suara yang diperoleh itu nanti insya Allah akan terjadi selisih, di mana yang selisih yang lebih banyak itulah yang akan terpilih menjadi presiden. Ya, mekanisme pemilihannya sendiri Anda cenderung setuju kepada 2 tahap atau bagaimana? 2 tahap lebih bagus, karena kita harapkan barangkali kalaupun tidak terjadi langsung 3 wakil, sebaiknya itu adalah semua saja dari partai-partai ini menyalonkan, mendaftarkan, kemudian dilaksanakan sebuah pemilihan tahap pertama. Ya, apakah mekanisme ini juga dibicarakan dalam pertemuan kemarin? Kemarin sedang pembicaraan taraf awal sudah kita bicarakan dengan Pak Amin Rais juga, akan tapi detailnya seperti apa agar fair juga terjadi di kalangan Majelis Permusyawaratan Rakyat ini akan kita lanjutkan. Iya, mekanismenya sampai sejauh ini walaupun belum detail, itu yang diinginkan seperti apa nantinya? Apakah seperti yang diterangkan oleh Pak Nur tadi? Jadi ada pemilihan tahap pertama yang mungkin dari 5 atau 10 calon itu akan menjadi 5 atau 3. Setelah 3 itu memang betul-betul fix, diharapkan nantinya akan ada sebuah presentasi dari program yang ingin ditawarkan kepada negara, karena ini pun juga lebih baik untuk dikerjakan. Dengan demikian kita akan mengetahui persis apa sih yang akan dijanjikan, dan itu nanti akan kita jadikan parameter siapa saja yang terpilih. Program-program yang pernah ditawarkan melalui di depan MPR itu nanti akan menjadi parameter kami untuk menguji bahwa Anda ingkar janji, Anda bisa menepati janji, dan Anda patut kami puji. Nah, inilah yang kita harapkan untuk bisa agar pemimpin kita itu betul-betul bisa diterima bangsa. Di luar optimisme Anda itu, apakah kemudian dibicarakan juga kriteria calon presiden alternatif seandainya kemudian memang terjadi hal-hal yang paling buruk begitu? Sampai saat ini belum sampai berpikir kepada kemungkinan terjadi alternatif di luar dari yang kami sedang bicarakan, dan diharapkan bahwa 4 di antara 4 ini akan betul-betul bisa memenuhi kehendak masyarakat kita. Ya, langkah selanjutnya apa Pak Nur? Langkah yang kita akan laksanakan adalah ketemu lagi dengan mereka untuk secara teknis mensosialisasikan dan merapatkan kemungkinan kriteria yang patut kita tawarkan. Ya, Golkar tidak akan diajak? Golkar untuk sementara ini nantinya akan seluruhnya kita ajak. Maksudnya itu kepada PDI Perjuangan juga kita ajak berbicara, kemudian Golkar juga diajak berbicara, kemudian partai-partai lain pun juga diharapkan untuk memiliki ulun rembuk. Ini yang kita harapkan. Jadi jangan sampai a priori kalau kami nanti misalnya berkunjung ke Golkar, berkunjung ke PDI, wah kami ngeblok ke PDI atau ngeblok ke Golkar. Karena sementara ini suasananya adalah diblok-blokan seperti itu yang membuat bahwa citra bangsa ini akhirnya itu terpecah malah. Bukan sebaliknya, malah terjadi sesuatu penawaran program ke masa depan. Iya, urun rembuk saya ingin tegaskan sekali lagi di sini adalah bukan kemudian mencari misalnya pemufakatan satu calon saja, tetapi lebih untuk mereduksi ketegangan seperti yang tadi disampaikan Pak Daniel. Betul, ini yang kita harapkan, bahwa ini didahului oleh nuansa-nuansa ketegangan dan diharapkan nuansa demokratis dengan 2 atau 3 calon itu diharapkan akan tetap terwujud sehingga masyarakat puas, MPR juga puas, kemudian diharapkan pemerintahan juga terbentuk secara legitimate. Iya, baik, kalau begitu terima kasih Pak Nur atas kehadirannya siang hari ini, dan Pak Daniel juga terima kasih. Terima kasih, Mbak Ira. Ya, selamat siang. Dan saudara, sesudah pariwara berikut kami akan hadir dengan berbagai informasi aktual dari mancanegara.